Mbak Christine ada pertanyaan? Karena kesuksesan juga nggak bisa dibandingkan antara satu orang dengan yang lain, benar nggak Bang? Iya sih. Yo, sendiri mengenai sukses. Iya. Dan kita happy ngerjainnya ya, Ci. Leadership is fun. Ya, itu yang terpenting. Jadi, tadi tuh Bang Basar kan cerita ya tentang menulis gitu ya. Salah satunya adalah membentuk karakter gitu ya, itu nanti sedikit. Nah, selama pengalaman Bang Basar nih ya, saya soalnya dulu tuh pernah ya pengalaman saya sehingga saya bisa sampai hari ini saya mungkin udah 12 buku menulis gitu ya. Pengalaman saya yang sangat tidak menyenangkan adalah mendapatkan kritik. Kalau mungkin saya melihatnya sekarang adalah masukan, dan itu membuat bersyukur dulu mendapat masukan dari orang yang kritiknya sangat pedas. Christine, kamu tidak bisa menulis gitu. Nah, Bang Basar sendiri gitu ya, kenapa sih kemudian tadi kan udah sampein mengenai mau memberikan dampak positif dari vokal.info gitu ya. Tapi selain itu dari sisi menulis ini apa sih sebenarnya yang ada di pikiran Bang Basar sehingga kemudian bisa menggerakkan teman-teman yang lain nih untuk yuk kontribusi yuk di sini gitu. Apa sih yang Bang Basar idenya mungkin gambaran tertentu, harapan tertentu, dan apa yang Bang Basar lakukan di sama-sama tim juga. Jadi aku kalau tadi ingat orang kritik ya, Ci. Nah, jadi aku juga pernah dulu. Jadi ceritanya nih karena aku salah satu mentorku tuh pendeta. Dia cukup aktif memang di bidang politik, kemanusiaan dan hal-hal begitu. Jadi dia juga suka nulis. Nah, aku tuh selalu email ke dia tulisanku. Dan kadang-kadang aku print dulu, zaman masih print, aku bawa ketemu sama dia gitu kan. Nah, kami waktu itu kebetulan ketemu di gereja, lalu bilang, "Pak, tolong dong dikoreksi tulisan saya," gitu, dibaca. Lalu dia diambil, lalu dia masuk karena dia rapat. Aku tungguin dia sampai beres rapat. Nah, begitu dia keluar rapat, dia panggil, "Basar sini," dia. Nah, itu datang, "Sini ballpoint-nya." Ballpoint itu dicoret sama dia, disilang X sama dia, tanpa dia apa-apain sama dia, disilangnya sama dia. "Kamu belajar lagi, kamu tulis lagi lebih banyak," dia. Nah, karena itu terus perih kan dalam hati tuh, aduh, udah pengen nangis lah bayangin ya, meskipun muka kayak preman gitu sih, kadang-kadang kalau ketemu yang begitu kan preman hati rinto. Hati rinto, bro. Jadi akhirnya aku pulang, aku punya tekad, aku pengen nulis jauh lebih bagus dan aku pasti bisa gitu kan. Nah, lalu ya pulang dan memang ya puji Tuhan itu berjalan dengan baik. Nah, lalu kalau kenapa bisa mengajak teman-teman untuk menulis, sebenarnya concern kita waktu itu hanya dalam bentuk pengembangan diri mereka. Karena kita pikir gini, kalau misalnya orang nakal nih, misalnya dia nakalnya itu di gereja, nakalnya di gereja kan paling gitu-gitu doang, paling dia bolos di pos satpam, nggak ibadah segala macam, paling gitu-gitu kan. Dia tidak minum minuman keras, lalu tidak yang lain-lain yang dikerjakan gitu kan. Sama dengan menulis, kan orang yang melakukan hal yang positif, dia baca sesuatu yang positif, dan kalau dia stres, dia nulis itu juga positif gitu kan. Nah, jadi sebenarnya semuanya serba positif. Nah, kalau yang jadi concernku juga sekarang sebenarnya kenapa ada teman-teman yang baru juga yang ikut menulis, concernku cuma satu. Sekarang itu aku lihat beberapa media mainstream itu jadi dalam menyampaikan berita, menyampaikan konten itu tidak lagi akurat. Atau kalau orang bilang itu banyak hoax gitu ya. Mungkin ini makin mulai diperparah dari setelah Pilpres kemarin gitu ya. Jadi orang itu makan hoax gitu. Ibaratnya itu orang sekarang makan sampah. Kalau dia makan sampah, yang keluar pasti sampah. Nah, ini jadi concern kita di situ. Ayolah kita bangun karakter orang-orang lewat tulisan-tulisan yang bernas, yang berisi, yang memang itu punya nilai positif untuk kita kembangkan. Jadi teman-temanku tuh selalu bilang, "Bang, kenapa sih konten-kontennya harus dipandang dari sudut positif?" Ya, dari sudut manapun bisa dipandang. Tapi kalau lu kasih sesuatu yang positif, orang lain juga akan positif. Itu sih, begitu. Kalau ya tapi sekali lagi tadi memang kalau dikritik ya awal-awalnya memang ini banget, emosi lah ya, waktu awal-awal berantem juga jadilah. Tapi kalau sekarang dikritik justru itu jadi lanjutan kita untuk jauh lebih berkarya, lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Jadi sekarang jauh punya kerendahan hati untuk mendengarkan orang lain. Sekarang tujuannya adalah mau menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, kurang lebih Bang Basar ya. Betul. Mudah-mudahan. Nah, kan dalam mengelola nih vokal.info ini kan tadi sempat berhenti juga ya Bang ya. Ya. Nah, kalau boleh di-share
apa sih tantangannya gitu ya mengelola apa yang abang jalanin sekarang, karena belum tentu gini, istilahnya kalau kita menjalankan sebuah bisnis, sebuah passion gitu ya kan, belum tentu semuanya kemudian dia pandang punya standar yang sama dengan yang ditetapkan orang lain, bener nggak gitu ya? Ya. Nah kira-kira tantangannya selama ini kayak gimana sih bang? Terus hingga kemudian memutuskan karena ya COVID terus 3 bulan yang lalu balik lagi gitu. Tapi selama perjalanan itu apa yang dialami bang? Jadi gini sih sebenarnya, ini kan kita selalu tantangannya ada pasti. Tantangan yang utama yang paling kita ini dulu kalau dari tahun 2009 sampai 2014 itu tantangannya adalah bagaimana membuat tim ini jadi solid, punya kualitas yang juga progresnya bagus. Jadi mereka kualitasnya bagus dan ya memang itu tercapai, tapi tantangannya adalah bagaimana kita menyatukan persepsi mereka, lalu mereka itu kita panas-panasin lah kira-kira, jadi kayak kompor hot gitu ya, panas-panasin supaya mereka itu membangun, meletakkan standar mereka jauh lebih tinggi dari orang lain. Jadi kita lakukan itu. Nah, kalau tantangan bisnisnya sebenarnya ya bagaimana kita membangun kualitas yang memang sesuai diharapkan oleh si klien kita, kan itu. Nah, lalu konsistensi sih yang paling kita ini itu konsistensi. Lalu semangat kita. Nah, ini jadi makanya kita selalu bikin misalnya setiap bulan tuh ada target. Jadi ada target jangka panjang, jangka pendeknya juga, bahkan daily-nya juga kita bikin targetnya. Itu sih yang kita rasain. Cuman memang karena dulu awalnya ini bentuknya komunitas, nggak kerasa sebenarnya bahwa itu tantangan. Itu kayak kerasa itu kayak cuman gue sebel banget sih dia gini, dia nggak tepat janji kayak ini gitu. Jadi cuman kayak ecek sebenarnya gitu. Kalau dulunya kita nggak ngerasain gitu. Oh jadi artinya lebih dalam tim itu dianggap komunitas ya Bas, dengan apa? Berarti lebih dekat ya dengan konsep komunitas itu ya. Jadi justru mereka waktu kita belajar menulis itu setiap minggu kan kita rapat. Jadi yang kita bahas itu bukan waktu rapat, kita bukan bahas tulisan. Yang kita bahas, gimana lu udah semester berapa sekarang? Semester 7 bang, gimana? Mata kuliah apa yang dapat B atau E gitu kan? Kita tanyain gitu. Lalu kadang-kadang kita nanya, pacar lu siapa sekarang? Kalau lu jomblo lu siapa pacar dong? Lucu juga ya. Jadi sebenarnya kita nggak bahas teknisnya menulis gitu, karena malah kita yakin ya. Iya, jadi karena kita punya keyakinan kalau kita biasa kita akan jadi ahli. Dan ini aku punya pengalaman pribadi Mas, aku nggak pernah ikut training menulis di Kompas atau di Tempo atau di media-media yang keren-keren, itu aku nggak pernah. Tapi aku sudah memberikan lebih dari 50 kali, hampir 100 kali ya training ke anak-anak muda untuk menulis. Jadi itu tadi karena belajar learning by doing tadi ya. Kita kalau bahasanya orang lamar kerja tuh adaptif dan cepat belajar. Begitu. Oh. Dan memang pada akhirnya belajar juga, misalnya jadi akhirnya belajar bahwa secara profesionalnya harus bagaimana harus kita belajar, pada akhirnya kenal sama pembretnya ini, jadi kita tukar pikiran segala macam lah. Karena kan Mas punya tujuan, makanya di-explore terus ya dengan pembelajaran itu ya. Berarti sih mau tadi? Nggak, karena belajar itu nggak selalu di kelas, bener gak? Iya, di lapangan ya. Dan memang justru harusnya bukan di kelas ya. Iya. Kayak misalnya kita cara berkomunikasi misalnya dengan anak yang tipikalnya begini, yang karakternya begini, itu kan beda-beda. Jadi kita mendekatinya memang harus dengan cara yang berbeda pula kan gitu. Dan itu kita tidak dapatkan di sekolah, kita nggak dapetin itu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau kita ngomong tentang tema yang hari ini kan adalah pemimpin itu mampu untuk bertindak, Mas. Berani untuk bertindak. Nah, kalau kita hubungan dengan bisnis, kira-kira menurut pendapat Mas Basar seperti apa ya dalam seorang pemimpin yang mampu berani bertindak? Kalau aku coba ini dulu ya, aku cerita sedikit. Kemarin tuh ada pengalaman bikin gerakan donasi Betadongan Marsiurupan, atau bahasa Indonesianya tuh ayo kita bergotong royong. Kita gotong royong untuk korban-korban COVID dan membantu tenaga medis. Dan kebetulan memang saya karena orang Batak, kemarin saya konsernya di Toba. Dan ya itu cukup banyak yang membantu dan banyak yang terbantu juga di sana. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan lah ya, lewat tangan-tangan mereka yang membantu.
itu kejadiannya itu 2 minggu setelah pemerintah mengatakan WFH. Dan 2 minggu tuh aku pikir gini, kita di rumah nih, yang bertugas di rumah sakit itu kan medis. Dan kita di rumah ini kan nggak ngapa-ngapain. Di rumah kita ngapain? Paling ngeklik, ngerjain ini, paling megang HP, kan begitu kan? Kita tidak melakukan sesuatu yang produktif. Rebahan ya. Rebahan. Nah, lalu aku pikir aku nggak bisa kalau harus rebahan gini. Lalu aku bikin, aku cuma bilang, ayo kita bikin gerakan donasi sama temanku. Ayo kita bikin. Kita kontak beberapa platform fundraising, dan mereka lama, 3 hari belum ngabarin. Akhirnya aku udah bikin sendiri, pakai rekeningku sendiri loh Mas, pakai rekening pribadi, kan itu sebenarnya tidak baik ya. Lalu aku gandeng teman-teman yang kebetulan punya usaha namanya BK Etnik, dia punya usaha baju batak. Lalu biar ada yang audit, ada yang ngawasin gitu. Nah, lalu akhirnya terkumpul banyak, kita lakukan. Nah, sempat saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman, dia bilang janganlah lu bikin begitu karena itu mengancam kesehatan lu juga segala macam gitu kan. Jadi akhirnya kalau aku pikir juga memang kalau gitu kan ada risikonya buat kita. Nah tapi enggak lah, daripada masa aku takut sih ngerjain begini, ini kan untuk orang banyak, itu kemanusiaan. Lalu kan kita mengerjakan ini pasti Tuhan juga menyertai kita gitu. Lalu kita kerjakan dan itu ya sampai hari ini berjalan dan banyak sekali yang membantu mendonasikan berkat-berkat dan itu tidak putus-putus gitu kita membantu sampai akhirnya saya bosan Mas. Nah itu jadi kalau dibilang misalnya kita harus berani bertindak ya itu. Jadi kadang-kadang istri saya suka bilang gini, awalnya istri saya bilang, kamu ngapain ngerjain begini, kamu nggak tahu COVID di luar sana nanti kalau ketularan gimana, dia bilang gitu kan. Nah kamu kan punya penyakit bawaan, dia bilang gitu kan, lalu resikonya tinggi gini-gini, awalnya begitu loh. Tapi sekarang nih dia justru yang ikut bantuin, masukin hand sanitizer ke botol, masukin masker ke ininya, dia yang packingin gitu-gitu. Jadi dari situ dia ngeliat gitu loh. Dan saya bersyukur gitu ya ada punya istri yang support. Nah jadi ya itu soal nurani, artinya bahwa ini soal kemanusiaan, itu nurani. Nah bagaimana kita bertindak.